Apa ini? Sarjana hukum dan di belakangnya ada CPLA. CPLA artinya Certified Paralegal Legal Auditor. Nah, itu adalah gelar non akademik. Jadi beliau ini sama dengan saya itu SH juga, senang humor. Acara ngopi, ngumpulin inspirasi. Mari kita ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa WPK TV. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini kita telah bersama dengan orang yang keren. Beliau adalah Bapak Wiwin Saputra SH. Apa kabar Pak Wiwin? Alhamdulillah, salam sehat selalu. Luar biasa, semakin cerah ini ya. Alhamdulillah. Ada tips gimana Pak Wiwin supaya wajah terus cerah gini? Nah, wajah cerah itu merupakan tampilan daripada hati. Hati yang bahagia itu karena orang yang mampu mengolah hati supaya hati itu senantiasa berpikir positif. Orang yang berpikir positif tentunya hatinya penuh dengan rasa syukur. Apapun yang diberikan oleh Allah, baik pahit maupun manis, dia terima dengan seikhlas-ikhlasnya, seridho-ridhonya. Sehingga apa? Tidak terbebani dengan kehidupan ini. Dia selalu memberi energi positif buat lingkungannya. Jadi selalu tersenyum bahagia. Intinya bersyukur Pak Win. Bersyukur. Dari segi pendidikan nih Pak Win update gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi pendidikan saya dimodali sama orang tua itu pendidikan sampai SMP. Kemudian saya merantau ke Jakarta dan saya ada rezeki saya lanjutkan dengan program paket C. Dan alhamdulillah walaupun sudah anak 6 masih bisa kuliah untuk menyelesaikan S1 Sarjana Hukum. Luar biasa, ini perlu dicontoh. Orang ada cita-cita dari kecil apa gimana nih kok? Justru saya bergerak di dunia properti ini ilmu kepepet. Saya waktu itu jualan lagi bagus-bagusnya, buka grosir sendal sepatu. Entah kenapa saat saya masuk kuliah S1, akhirnya saya tinggal usahanya dan jatuh bangkrut. Sehingga saya nggak punya modal, akhirnya kerja di dunia bangunan. Setelah kerja di dunia bangunan, di kontraktor 1 tahun 2 bulan, dan target saya itu bukan hanya mencari uang, tapi bagaimana belajar ilmu dari dunia kontraktor itu. Alhamdulillah 1-2 tahun 2 bulan saya sudah bisa selesai belajar di dunia bangunan dan saya bisa menjadi kontraktor sendiri. Dan alhamdulillah menjadi kontraktor selama 5 tahun. 2 tahun saya belajar jadi marketing, habis itu saya belajar di BSP, Business School Property, belajar untuk menjadi developer. Dan alhamdulillah saya jadi developer sudah 5 tahun. Dari perjalanan menjadi yang sampai saat ini tentunya banyak tantangan-tantangan ya. Nah itulah. Jadi anak-anak sekarang ataupun sahabat-sahabat melihat kondisi saat ini, saya saat ini tidak melihat bagaimana perjuangannya jatuh bangunnya untuk mencapai tahap-tahap ini. Jadi emang proses itu yang sangat amat luar biasa dan emang harus dilewati. Ingat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa hidup yang tidak pernah diperjuangkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Maka perjuangan itu butuh sebuah pengorbanan. Pak Win ini kan sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Wisland, betul ya? Betul. Ya. Saya pernah lihat tuh produk-produknya semurah itu bagaimana ceritanya itu Pak Win? Nah, jadi ceritanya begini. Saya itu merintis
perusahaan milik keluarga yang namanya PT WPG Wins Putra Property Group. Itu betul-betul orang mengatakan bahwa from zero to hero, berangkat dari nol sehingga menjadi seorang pemenang. Maksudnya apa? Orang-orang membuka sebuah perusahaan itu memulai dengan modal yang besar. Nah, kami PT Wins Putra Property Group, perusahaan keluarga ini, modalnya betul-betul nol. Ya dari mana uangnya? Kami, karena saya punya pengalaman di bidang dunia marketing, maka saya mengajak para konsumen saya untuk membeli produk saya, padahal produknya belum ada. Akhirnya dia menitipkan uang 140 juta, 40 jutanya buat saya gunakan untuk DP tanah dan 100 jutanya saya gunakan untuk bangun. Dari situ saya terus jual, alhamdulillah dalam tempo 1 tahun saya bisa menjual habis perumahan itu dan saya punya keuntungan. Dari situ terus berkelanjutan sampai perusahaan saya ini mampu membangun 23 klaster yang sampai konsumennya sampai saat ini itu mencapai 1.500 unit. Nah dari situ sahabat-sahabat saya memberikan sebuah kepercayaan menaruh modalnya di sebuah perusahaan yang baru yang namanya PT Westland Property Group. Kalau kita singkat sama-sama juga WPG. Oh, iya. Kalau WPG yang satu adalah Wins Putra Property Group, itu adalah milik keluarga. Kalau Westland Property Group adalah milik bersama dan cita-citanya juga sangat mulia. Maka tagline-nya di situ adalah kami ada untuk berkarya. Jadi keberadaan Westland ini akan membawa manfaat buat masyarakat luas. Maka kami memberikan harga yang sangat super murah untuk masyarakat dengan kualitas yang sangat bagus. Itu hanya di bawah rumah subsidi. Kalau sekarang kita tahu ke bawah rumah subsidi itu 170 juta sampai 180 juta. Betul. Nah kita hanya 150 juta ke bawah. Itu pun sudah dapat bonus. Ya, bonusnya apa? Bonusnya dapat sepeda listrik. Wow, sepeda listrik. Nah, dapat lagi kanopi. Wis, kanopi. Dapat lagi pagar. Dapat lagi air satelit. Udah sangat amat luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu boleh dibuktikan bahwa harga yang kita jual tidak ada lagi tandingannya, tidak ada lagi saingannya, yang paling murah. Dan kalau emang ingin tahu kualitasnya, Bapak Ibu silakan untuk datang ke lokasi Westland Park. Oke, sebentar pemirsa, ini kan acara ngopi, ngumpulin inspirasi. Mari kita ngopi dulu. Nah, seger. Seger. Kita lanjut ya. Pak Win. Ya. Pak Win ini kan sudah lama di dunia properti ya. Betul. Apakah bisnis profit oriented atau ada misi-misi lain gitu? Nah, saya menganut sebuah kalimat ataupun sebuah ajaran dari apa yang menjadi idaman saya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau itu mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah memiliki nilai manfaat buat manusia yang lainnya. Jadi bagi saya, jualan properti ini hanya sebagai wasilah saja. Tapi bagaimana masyarakat yang hari ini butuh rumah ini terfasilitasi dengan adanya Westland Property Group ini. Ya, dengan KPR tanpa bank. Jadi mereka yang data-datanya jelek saja itu masih bisa kita terima. Tanpa denda, tanpa sita, ya kan? Nah, disitulah kelebihan daripada Westland Property Group dengan produk Westland Park ini. Harapan kami bisa mencontoh daripada WPG, bisa tumbuh besar tanpa modal besar dan bisa memberikan manfaat dampak buat masyarakat yang lebih luas. Oke. Produknya sendiri sekarang sudah sampai mana nih, Pak? Nah, produknya Westland Park ini, kita produk pertama ini ada 70 unit yang sudah terbangun kurang lebih sekitar 15 unit dan alhamdulillah sudah terjual 10 unit. Harapan kami itu di tahun 2025 ini 70 unit itu nggak perlu sampai 1 tahun, bahkan setengah tahun ataupun 6 bulan sudah terjual habis. Karena pengalaman kami di WPG Wins Putra Property Group pernah 1 bulan itu mampu menjual paling sedikitnya 250 unit. Dan pernah kita tertinggi itu 350 unit di tahun 2023. Kecamatan Tenjo Bogor ini merupakan daerah yang sedang tumbuh berkembang dan akan berpotensi untuk menjadi daerah maju. Kenapa? Karena diapit oleh perumahan-perumahan besar seperti Podomoro Tenjo, Modern Cileunjit, Parayasa, Central Land. Nah, ini perumahan-perumahan yang besar dan sangat amat luar biasa tumbuhnya. Nah, kami merupakan perumahan-perumahan yang kecil dan emang orientasi kami adalah segmen pasarnya adalah kalangan menengah ke bawah, terutama yang bawah ini.
yang dengan keterbatasan dana dia ingin memiliki rumah susah, dan disinilah tempatnya, seperti itu. Banyak tuh Pak Win yang bebas banjir, tapi akhirnya malah banjir masuk gitu. Nah ini ya, jadi selama 5 tahun perumahan kami sudah teruji ya, dari banjir yang besar kayak kemarin itu, yang di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi ya, banjir yang sangat amat luar biasa. Ternyata di sini itu kan itu naik kepada lantai aja enggak ya, dan kalinya saja itu separuh saja enggak. Nah ini merupakan betul-betul sudah teruji bahwa di daerah Desa Batok, Kecamatan Tenjo Bogor ini jauh daripada kata banjir. Maka oleh itu survei dan buktikan. Kali untuk para pencari hunian yang representatif. Pasti yang pertama adalah bagaimana kita memiliki sarana kendaraan yang bisa dicapai dengan sangat amat mudah. Nah, di sini paling selling point-nya itu nilai jualnya adalah kereta. Ya, kereta ini tanpa macet. Ya, pingin ke Jakarta butuh waktu cuma 1 jam. Ke Tangerang butuh waktu cuma 30 menit. BSD? Bahkan ke BSD itu cuma butuh waktu 20 menit kalau naik kereta. Ya. Tapi kalau mau masuk tol itu butuh waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi inilah akses yang sangat amat mudah untuk ditempuh kemanapun. Ya, jadi Bapak Ibu yang seneng ataupun yang tinggal di Jakarta itu sangat amat mudah naik kereta. Saat itu ada konsumen saya dari Mabes TNI yang dia harus nyampe kantornya itu jam 7 pagi. Ya, karena dia ragu, akhirnya dia coba berangkat dari kereta pertama dari sini, berangkat untuk kantor ke Mabes TNI di daerah Gambir. Ternyata apa? Sampai sana nyampe cuma setengah 7, akhirnya bisa nyampe tepat sesuai dengan jam kerjanya. Akhirnya beliau ngambil 5 sekaligus dengan teman-temannya. Nah, jadi itulah sahabat semua, pentingnya pembuktian bahwa akses perumahan ini sangat amat mudah untuk ditempuh, baik dari akses tol maupun akses kereta api. Seperti itu. Pemirsa BPG TV, terakhir ada motivasi hidup dari Pak Win. Ya. Jadi perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun harus disikapi dengan penuh kedewasaan, dilandasi dengan jiwa persaudaraan, tenggang rasa, dan kasih sayang. Sehingga perumahan ini hanya bukan penjual dan pembeli, tapi di sini menumbuhkan rasa kasih sayang, seperti sifat Asmaul Husna yang sering kita baca, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi antara konsumen dan developer menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, sehingga betul-betul kita tumbuh persaudaraan yang tulus dari dalam hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Win atas informasi dan motivasinya. Semoga kita bisa bermanfaat untuk sesama ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.